Hai hai hai. Yuk mendengarkan pantun rohani bersama Salvi dari Kota Tual, Maluku. Berdasarkan bacaan hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Andalusiansen edisi Kamis 25 Agustus 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Kabar beritanya berhari-hari. Sebab tak ada yang mau mengalah. Datangnya hari Tuhan itu misteri. Karena itu berjaga-jagalah. Saudara-saudari yang terkasih, sejak zaman dulu, banyak orang berdiskusi dan banyak orang pintar yang meramal tentang datangnya akhir zaman. Atau dalam iman Kristiani, kita sebut sebagai parusia atau kedatangan Tuhan yang kedua. Banyak orang yang meramal bahwa akhir zaman akan terjadi pada hari tanggal sekian-sekian. Tetapi sampai saat ini, tidak satu pun dari ramalan itu yang terjadi. Fokus diskusi dan perhatian kita bukanlah pada soal waktu atau kapan parusia itu akan datang. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa tentang saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu. Anak manusia pun tidak tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu kapan waktu itu akan datang. Fokus diskusi dan perhatian kita adalah pada bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya anak manusia yang kedua kali yang secara tak terduga itu. Ia akan datang seperti pencuri yang tidak memberitahu kapan ia datang untuk membongkar rumah yang ingin dicuri. Ia datang secara tiba-tiba. Maka perhatian kita adalah bagaimana kita berjaga-jaga dengan semangat hamba yang berjaga-jaga menantikan tuannya pulang, dengan tetap setia melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Berjaga-jaga seperti hamba yang setia melaksanakan tugas berarti kita menantikan kedatangan Tuhan secara aktif, bukan pasif dan duduk menunggu. Berjaga-jaga dengan semangat hamba yang melakukan tugas dengan setia berarti kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita secara baik, karena apa yang diberikan Tuhan adalah kepercayaan yang harus kita tuntaskan. Bekerja dari pagi hingga petang, sampai kulitnya seperti jelaga. Jika tahu pencuri akan datang, tentulah tuan rumah akan berjaga-jaga.
tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan semata-mata kewajiban, melainkan anugerah yang harus dijaga, dikembangkan, dan dikerjakan dengan baik. Jika kita memiliki kesadaran ini, seperti hamba yang setiap hari setia melaksanakan tugas-tugas terhadap tuannya, kita akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, bukan sekedar untuk mencari nafkah, mendapatkan gaji atau demi hidup, tetapi melakukan pekerjaan yang baik dan bertanggung jawab adalah bentuk berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan. Menaruh makanan di atas meja. Selain nasi, ada kentang. Bahagialah hamba yang bekerja ketika tuannya itu datang. Tuhan memberikan kepada kita anugerah, talenta, dan bakat yang berbeda. Tidak penting banyak atau sedikit. Yang paling penting adalah kesetiaan untuk menjalankan tugas-tugas itu. Rasul Paulus menegur jemaat di Tesalonika karena mereka salah mengartikan parusia kedatangan Tuhan. Mereka mengira kedatangan Tuhan akan segera terjadi. Maka mereka melepaskan pekerjaan-pekerjaan mereka, duduk dan menunggu tanpa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegur mereka. Jika ada seorang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Penantian akan datangnya parusia, anak manusia yang tak terduga, bukanlah sebuah penantian yang pasif, menunggu tanpa melakukan apa-apa. Penantian kita adalah penantian yang aktif, bekerja seperti biasa, dengan penuh tanggung jawab dan penuh cinta, karena pekerjaan yang kita lakukan dengan baik dan bertanggung jawab adalah bentuk kita berjaga-jaga menantikan Tuhan yang akan datang. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas Sunu SVD dari Batam. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat berjaga-jaga selalu. Tetap tekun dalam berdoa dan berbuat kebaikan. Salam seroja. Berkah dalam. Merdeka. Salve. Sampai jumpa.